Halo, pada video ini saya akan mempresentasikan untuk laporan praktikum anatomi pada blok 2.1. Nah, eh, di blok ini kita akan membahas mengenai OGM, OGF, dan sistem uropoetika. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aulia Nagari dengan NIM G00230026 dari kelompok B9. Selanjutnya, kita akan membahas laporan praktikum. Yang pertama itu ada bagaimana sih mekanisme ereksi dan ejakulasi. Nah, untuk mekanisme ereksi sendiri itu akan berkaitan dengan sistem saraf parasimpatis. Nah, impuls dari sistem saraf parasimpatis ini dibawa oleh efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2 sampai 4. Kemudian impuls ini akan diinhibisi oleh serabut saraf simpatis segmen lumbal 1 sampai 3. Nah, bagaimana sih mekanismenya? Baik, yang pertama itu ada mekanisme ereksi. Mekanisme ereksi itu dimulai dari rangsang diproses di area preoptik medial dan nukleus paraventricularis yang berada di hipotalamus dan hipokampus. Nah, kemudian impuls parasimpatis tersebut akan lewat di segmen sakral 2 sampai 4 ke efektor. Dan kemudian akan diterima oleh glandula uretra dan glandula bulbouretra sehingga akan menghasilkan sekresi lendir. Selanjutnya akan terjadi pelepasan oksida nitrat dan akan mengaktifkan enzim guaninin siklase. Kemudian guanosin monofosfat siklik juga mulai diaktifkan. Nah, hal tersebut akan melebarkan arteri penis dan jalinan trabekula otot polos, yang kemudian aliran darah ke penis itu jadi bertambah sehingga sinusoid cavernosa itu melebar. Nah, kemudian akan terjadi penggembungan jaringan erektil dan penis keras yang disebut dengan ereksi. Kemudian untuk mekanisme ejakulasi sendiri itu melibatkan serabut saraf simpatis itu dari lumbal 1 sampai ke lumbal 3 ya. Kemudian terdiri dari 2 tahap. Yang pertama itu ada emisi dan ejakulasi. Untuk emisi sendiri itu transmisi cairan semen ke dalam uretra. Sedangkan ejakulasi itu keluarnya cairan semen dari orifisium uretra eksternum. Selanjutnya mekanisme ejakulasi itu ada yang pertama, pusat refleks itu medula spinalis melepas impuls simpatis melalui segmen torakal 12 sampai lumbal 2. Kemudian tangan ke organ genitalia lewat plexus hipogastrik dan plexus saraf simpatis pelvis. Nah, hal tersebut itu membuat kontraksi vas deferens dan kontraksi otot glandula prostat dan glandula seminalis. Nah, dari kontraksi vas deferens tadi, sperma itu bakal keluar ke uretra interna, dan dari kontraksi otot prostat dan glandula seminalis juga akan menghasilkan cairan prostat dan seminalis keluar ke uretra. Selanjutnya, sperma, cairan prostat dan seminalis dan bulbul uretra bercampur membentuk segmen di uretra interna. Nah, kemudian ada pengisian uretra interna mengeluarkan sinyal sensoris. Nah, selanjutnya itu akan ada nervus pudendus ke segmen lumbal 1 sampai lumbal 3. Nah, selanjutnya akan merangsang kontraksi ritmis organ genitalia interna. Nah, apa sih yang terjadi selanjutnya? Yang terjadi selanjutnya adalah kontraksi otot ischiocavernosus dan bulbocavernosus. Yang selanjutnya akan meningkatkan tekanan ritmis dan membuat ejakulasi semen dari uretra keluar. Selanjutnya, kelenjar yang terlibat pada ereksi dan ejakulasi. Nah, untuk kelenjar yang pertama itu adalah vesicula seminalis atau glandula vesiculosa. Untuk glandula seminalis sendiri itu terdapat struktur umum, fungsi, dan neurovaskularisasi. Untuk struktur umumnya sendiri, glandula ini terdiri dari 2 buah organ berlobus, kemudian terletak pada permukaan posterior vas coronaria dan ductus deferens di sisi medialnya VS. Kemudian untuk fungsinya yang pertama itu ada menghasilkan sekret yang ditambahkan
pada cairan semen, kemudian sekret yang mengandung fruktosa untuk nutrisi sperma, dan prostaglandin untuk nutrisi sperma. Kemudian di vesikulasi seminalis ini dapat berkontraksi selama ejakulasi sehingga akan mendorong isinya ke ductus ejaculatorius dan sperma akan keluar ke uretra. Yang keempat ada mengkoagulasi semen setelah ejakulasi. Untuk neurovaskularisasinya itu arterinya ada arteri vesikalis inferior dan rectalis media. Untuk venanya dia itu akan bermuara ke vena iliaca interna. Sedangkan untuk inervasinya itu bakal berasal dari plexus prostaticus cabang plexus hypogastricus inferior yang memberikan cabang ke glandula vesicae. Untuk limfonya itu akan menuju ke NL iliaci interni. Baik, selanjutnya ada glandula prostata. Nah, untuk glandula prostata itu struktur umumnya terletak di antara kolum vesicae dan diafragma urogenital. Kemudian dia akan difiksasi oleh ligamentum puboprostaticum. Kemudian akan bermuara pada uretra pars prostatica melalui ductus prostaticus. Kemudian akan ada 5 lobus. Yang pertama ada anterior, kemudian ada medius, posterior, lateral dextra, dan lateral sinistra. Untuk zonanya itu ada 4. Yang pertama ada transisional, kemudian ada periuretral, ada sentral, dan periferal. Fungsinya yang pertama itu akan menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan fosfatase asam yang ditambahkan saat ejakulasi. Yang kedua itu ada sikret prostata bersifat alkalis sehingga akan menetralkan suasana asam dalam vagina. Untuk neurovaskularisasinya, untuk arterinya itu merupakan cabang dari arteri vesikalis inferior dan arteri rectalis media. Kemudian untuk venanya itu akan membentuk plexus venosus prostaticus yang menampung darah dari vena dorsalis penis profunda yang akan bermuara ke vena iliaca interna. Untuk limfonya sendiri itu ada dari nervus iliaci interni. Nah, untuk inervasinya itu dari plexus hypogastricus inferior dan saraf simpatis merangsang otot prostat saat melakukan ejakulasi. Nah, prostat ini tuh kadang bakal mengalami ada beberapa klinis. Yang pertama ada CA prostat. Nah, CA prostat ini merupakan salah satu keganasan yang paling sering pada pria. CA prostat ini lebih sering terjadi di zona perifer. Kemudian ada juga benigna prostat hiperplasia, itu untuk klinis prostat yang jinak, sedangkan untuk yang ganas itu ada CA prostat tadi. Kemudian ada glandula bulbouretralis. Nah, glandula bulbouretralis ini terletak di dalam diafragma urogenital. Kemudian dia ada di bawah musculus sphincter uretra externum. Kemudian salurannya akan bermuara di uretra pars spongiosa. Kemudian akan berhomolog dengan glandula vestibularis mayor pada wanita. Untuk fungsinya sendiri itu yang pertama menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan fosfatase asam yang ditambahkan saat ejakulasi, dan sikret prostata bersifat alkalis sehingga akan menetralkan suasana asam di dalam vagina. Nah, yang selanjutnya adalah mekanisme fertilisasi hingga implantasi. Baik, gimana sih mekanismenya dari fertilisasi? Testis dan epididymis itu yang pertama bakal sperma itu kan dari testis ya, diproses testis, kemudian itu akan dimatangkan di epididymis dan disimpan sementara di vas deferens. Kemudian sperma itu sendiri akan lewat melalui uretra, dan ketika terjadi ejakulasi tentu saja si sperma ini akan masuk melalui vagina, kemudian akan ke serviks dan ke uterus, lalu akan mengalami fertilisasi di oviduct atau di tuba Fallopi. Nah, kemudian saat sperma udah masuk ke ovum, itu kepala sperma tuh bakal mengalami dekondensasi atau membengkak yang membentuk pronukleus laki-laki. Nah, sperma yang menembus sel folikel bergranula atau zona pelusida, sel pelusida
sel bergranula atau sel granulosa itu akan mendapat bantuan dari enzim yang namanya itu enzim hyaluronidase dan proteolitik di dalam akrosom sperma. Nah, saat sudah mencapai zona pellucida, membran anterior itu akan berikatan dengan protein reseptor di zona pellucida. Kemudian akrosom akan larut sehingga keluar semua enzim-enzim, jadi bisa menembus zona pellucida. Kemudian untuk yang masuk ke dalam oosit itu hanya kepalanya sperma saja yang berisi nukleus. Kemudian ada ion kalsium berdifusi ke dalam melalui membran oosit membuat granula kortikal dilepaskan secara eksositosis. Nah, granula kortikal ini tuh mengandung zat yang mencegah sperma lain memasuki ovum. Kemudian interaksi sperma oosit itu segera setelah sperma masuk oosit, kepala sperma mengalami dekondensasi atau membengkak yang akan membentuk pronukleus laki-laki. Nah, zat itu akan mengalami oosis, akan melakukan meiosis tahap 2 bentuk ovum matang dan badan polar kedua dilepaskan, kemudian bentuk pronukleus perempuan. Nah, kemudian oosit ini melakukan, kan tadi udah dijelasin, melakukan tahap 2 bentuk ovum matang dan badan polar kedua dilepaskan, kemudian akan membentuk pronukleus perempuan. Nah, 2-3 kromosom pronukleus dari laki-laki itu akan berikatan dengan perempuan sehingga itu akan terbentuk 46 kromosom yang menyebabkan ovum membelah diri dibantu oleh sentrosom. Nah, selanjutnya itu ada transport zigot dan nidasi. Nah, yang pertama ini rute transport zigot. Nah, itu zigot itu bakal disertai dengan pembelahan yang disebut dengan blastokista. Kemudian bisa bergerak karena epitel bersilia, kemudian arus cairan lemah dan juga kontraksi lemah tuba uterina. Durasi dari fertilisasi sampai nidasi sendiri itu ada 5-7 hari. Kemudian sel trophoblast, kemudian proses nidasi zigot ke endometrium uterus itu ketika sel trophoblast di permukaan blastokista punya enzim proteolitik sehingga bisa nidasi ke endometrium. Nah, di gambar yang atas itu ovulasi dan fertilisasi bakal dihitung sebagai hari pertama karena umur oosit itu hanya 12-24 jam. Jadi fertilisasi terjadi pada waktu kurang dari 1 hari setelah ovulasi. Nah, kemudian bergerak ke uterus sambil membelah sampai tahap blastokista kurang lebih itu ada 100 sel. Nah, kemudian sampai di uterus itu bakal menetap selama 1-3 hari. Makanannya itu dari sekresi endometrium yang disebut dengan uterus. Kemudian akan nidasi ke endometrium uterus yang terjadi pada hari ke-5-7. Nah, untuk gambar yang di bawahnya ini itu sebenarnya dijelasin caranya blastokista bisa nidasi ke endometrium. Di permukaan blastokista itu ada sel-sel trophoblast. Nah, sel-sel ini tuh bakal mengekskresikan enzim proteolitik yang kemudian enzim tersebut akan mencerna dan mencairkan sel-sel endometrium uterus yang dekatan sama blastokista. Nah, sel-sel trophoblast ini bisa langsung masuk ke endometrium, dan ketika nidasi berhasil, sel-sel trophoblast dari blastokista ini itu bakal di endometrium akan berproliferasi dengan cepat, nantinya membentuk plasenta. Selanjutnya mekanisme proses berkemih. Nah, yang pertama itu gimana sih perjalanannya urin. Jadi urin itu bakal mengalir dari ductus colligensum menuju kalises ginjal. Kemudian urin bakal meregangkan kalises, kemudian akan meningkatkan pacemaker, kemudian memicu peristaltik dari pelvis ginjal ke bawah sepanjang ureter. Urin bakal mengalir dari pelvis ginjal ke vesika urinaria. Selanjutnya, ketika vesika urinaria semakin terisi, itu bakal ada reseptor sensorik regang di dinding vesika urinaria. Nah, sinyal sensorik dari reseptor regang vesika urinaria ini bakal dikirim ke segmen sacralis medulla spinalis, lalu dikembalikan secara refleks ke kandung kemih melalui saraf parasimpatis. Nah,
VU ini kan bakal terisi penuh. Nah, akhirnya refleks mixi semakin kuat menyebabkan kontraksi otot detrusor. Nah, kontraksi otot detrusor itu akan meningkatkan tekanan pada vesika urinaria. Adapun saat refleks mixi cukup kuat, itu bakal memicu refleks lain berjalan lewat nervus pudendus ke sphincter eksternal untuk menghambatnya. Jika inhibisinya bakal lebih kuat daripada sinyal konstriktor volunteer ke sphincter eksternal, maka itu bakal terjadi pengeluaran urin. Nah, untuk mekanisme berkemih sendiri itu bakal dibagi jadi 2 tahap. Yang pertama ada vesika urinaria terisi secara progresif sehingga tegangan di dinding VU meningkat melampaui nilai ambang batas, dan refleks saraf atau refleks mixi akan mengosongkan VU atau menyebabkan keinginan berkemih. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.